Oke, hari ini tanggal berapa ya? 24. Hari Jumat tanggal 24 Juli 2020. Ya, hari Jumat biasanya kalau hari-hari biasa ya kita mau di luar hari pandemi lah. Ketika masih ada di Jogja, sering pergi keluar dengan tujuan untuk mencari pelajaran dari apa yang nanti saya lihat nanti. Tujuan saya keluar ketika di Jogja, tujuan saya keluar ketika hari Jumat pergi ke masjid-masjid bukan semata-mata untuk mencari pengalaman baru, tapi untuk melihat apa yang sebenarnya Allah katakan di dalam dunia ini, di dalam semua partikel dunia ini, semua elemen dalam dunia ini, dan tentunya semua elemen dalam alam semesta. Apa yang sebenarnya Allah pesankan di dalam itu semua. Setiap hal selalu memiliki pelajaran di dalamnya. Setiap peristiwa selalu ada pelajaran di dalamnya. Semuanya tanpa terkecuali. Ya, tentunya semua itu dapat diraih asalnya kan kita mau berpikir. Ya, seperti dalam firman-Nya gitu kan. Surah Ali Imran ayat 190, ketika Allah menyatakan tentang bahwasanya di dalam setiap penciptaan dan pergantian siang dan malam itu selalu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, tanda-tanda itu untuk siapa? Untuk ulil albab. Teringat kata-kata dari mantan Menteri Agama almarhum teringat sebuah perkataan dari mantan Menteri Agama Kiai Haji Hasyim Muzadi almarhum. Beliau mengatakan, jika pikiran kita itu kosong, maka isilah pikiran itu dengan ilmu. Jika hati kita yang kosong, maka isilah hati kita dengan zikir. Maka jadilah kita akan menjadi orang-orang termasuk pada golongan yang namanya ulil albab. Ya, inilah yang dimaksud dengan ulil albab, adalah mereka yang berpikir. Bukan hanya mereka yang berilmu semata, namun mereka yang memikirkan ilmu-ilmu itu tadi. Bukan hanya mereka yang memiliki ilmu semata-mata mereka memiliki ilmu lalu disebut sebagai ulil albab. Tidak seperti itu konsepnya. Kembali, setiap hal memiliki pelajaran di dalamnya. Semua hal, siapapun itu, dimanapun itu, kapanpun itu. Suatu hal yang kita sendiri tidak terkira atau unexpected ya, itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Selama kita berusaha, kita akan melihat segala hal di luar sana. Tapi apakah semata-mata orang diam maka tidak memiliki pelajaran di dalamnya? Pelajaran itu akan datang ya dengan berjalannya dengan waktu. Waktu itu akan menjawab segalanya. Waktu punya jawaban segalanya. Waktu memiliki semua jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari kita. Namun kita perlu untuk memaksa waktu untuk menjawab segala pertanyaan itu kan. Bukan berarti kita ngomong sama waktu, wahai waktu, jawablah pertanyaanku. Tidak seperti itu. Yang dimaksud itu adalah usaha.
Berbicara tentang usaha, tak lepas usaha itu eh, tidak lepas usaha itu selalu bergandengan dengan yang namanya takdir. Bagaimana takdir, bagaimana usaha. Ketika berbicara tentang takdir, eh, ada dua sudut pandang. Ya, setidaknya ada dua sudut pandang yang dapat kita ambil pelajaran di dalam mereka semua. Dalam pandangan mereka semua, kita dapat mengambil pelajaran dari sana. Ada dua mazhab teologi untuk memandang bagaimana takdir ini bekerja. Yang pertama, ada anggapan bahwa, bukan anggapan, maaf, lebih tepatnya, lebih baiknya dikatakan sebuah pandangan. Satu sisi pandangan mengenai takdir itu adalah takdir bekerja itu berdasarkan ketetapan Allah, seperti takdir kematian. Nahnu qaddarna bainakumul maut, bahwa kamilah, yaitu Allah, yang telah menetapkan kematian bainakumul mauta, kematian di antara kamu. Baina yang artinya adalah di antara, yang menjelaskan juga mengenai bagaimana Allah mengambil kematian, bagaimana Allah memilih kematian di antara orang-orang itu. Seperti kata Pak Quraisy, bahwa kata baina itu menunjukkan bukan urutan. Kematian itu bukanlah urutan. Bukan berarti yang tua akan mati terlebih dahulu. Bukan berarti yang muda itu akan hidup masih panjang. Bukan. Namun kata bainakum, di antara kamu, yaitu artinya adalah Allah lah sendiri yang memilih siapa yang hari ini harus menjumpai ajalnya, menjumpai batasan hidupnya. Siapa? Itu maksudnya. Itu adalah Allah sendiri yang memilih kematian. Bagaimana dengan takdir kematian sendiri? Mungkin bisa kita jelaskan nanti. Berbicara tentang takdir tadi, Allah lah yang menentukan takdir. Satu pandangan mengatakan bahwa takdir manusia itu ibarat takdir itu adalah ketetapan Allah yang hak. Manusia tidak bisa mengatur takdir. Manusia tidak bisa mengotak-ngatik takdir. Hingga manusia tidak memiliki kemampuan usaha untuk mengendalikan takdir. Yang artinya Allah yang menentukan takdir dan manusia tidak memiliki usaha, daya dan upaya dalam dirinya sendiri. Diibaratkan manusia itu seperti wayang yang hanya tergeletak jika Allah tidak menggerakkannya. Seperti wayang yang tergeletak jika sang dalang tidak menggerakkannya. Ibarat seperti kapas. Manusia bagaikan kapas yang akan diterpa angin. Yang akan diterpa angin, yang kapas itu sendiri tidak akan tahu kemana angin itu akan membawanya, kemana angin itu akan menghinggapkannya, kemana angin itu akan mendaratkannya. Kapas itu tidak tahu. Dia hanya mengikuti angin kemana angin itu membawanya. Yang artinya manusia itu tidak memiliki upaya. Manusia tidak memiliki daya. Bahwa apa yang diterima oleh manusia itu adalah ketetapan Allah, bukan dari usaha manusia. Yang artinya manusia itu tidak memiliki usaha. Berbeda lagi ketika satu pandangan memandang bahwa takdir itu merupakan
usaha dari manusia. Usaha dari manusia. Yang artinya adalah takdir itu diciptakan oleh manusia itu sendiri. Satu pandangan mengatakan manusia itu memiliki free will and free act. Manusia memiliki harapan, manusia memiliki impian, manusia memiliki upaya dan daya upaya itu menghasilkan usaha. Impian-impian itu menghasilkan usaha karena manusia memiliki daya dan upaya. Diibaratkan juga seperti kematian. Seorang pencuri yang dihukum mati. Ibaratnya contohnya nih. Seorang pencuri yang dihukum mati. Jika pandangan yang menganggap bahwa takdir itu usaha manusia, maka kematian itu ada di tangan manusia. Yang artinya, sang algojolah yang membawa maut di hadapan sang pencuri itu. Berbeda lagi dengan pandangan yang satunya, yang memandang bahwa takdir itu adalah dari Allah. Maka di sana disebutkan bahwa kematian itu datang dari Allah. Yang artinya juga bahwa manusia itu mati sudah direncanakan oleh Allah. Bahwa orang ini mati karena dia dibunuh, dihukum. Dalam keadaan dia dihukum, sebabnya apa? Sebabnya adalah karena dia telah mencuri itu tadi. Dua mazhab teologi ini bisa disebut yang mengatakan bahwa, yang memandang bahwa hidup bagaikan kapas itu adalah Jabariyah. Bagaimana Jabariyah memandang manusia itu bagaikan wayang. Kemudian berbeda dengan pandangan Qadariyah yang mengatakan bahwa manusia sepenuhnya memiliki takdir. Manusia yang menetapkan takdir. Jadi apa manusia itu? Ya karena dia sendiri. Ya sebab dia sendirilah dia menerima konsekuensinya. Manusia berbuat dan itulah konsekuensinya. Kemudian bagaimana dengan maut? Bagaimana dengan maut? Apakah maut adalah kepastian? Iya, tentunya maut adalah takdir. Jika takdir dibagi menjadi dua, ada mubrom dan mu'allaq, maka kita tahu maut itu adalah takdir yang akan pasti dijumpai oleh manusia. Yang maut itu akan bertemu dengan manusia. Manusia akan bertemu ajal. Manusia memiliki ajal. Manusia memiliki batasan hidupnya. Jika dikaitkan dengan rezeki, adanya kematian itu setelah manusia telah mencukupi rezeki atas dirinya. Kemudian ketika kematian ini dikatakan sebagai takdir yang pasti, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, itu memang iya. Tapi apakah berarti manusia tidak dapat menghindari kematian dengan usahanya sendiri? Banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa manusia itu telah berlari dari kematian. Namun nih, bukan berarti manusia bisa berlari dari kematian dengan artian manusia itu mencabut kematian dalam dirinya. Tidak. Yang ada manusia hanya berlari dari kematian. Allah berfirman dalam salah satu ayatnya, dalam juz 29 dikatakan surah Nuh, bahwa pada ayat-ayat awal bahwa Allah mengatakan kami telah menganugerahi manusia itu mereka dapat menangguhkan kematian.
dengan catatan sebelum kematian itu datang kepada dirinya. Manusia dapat berlari dari kematian. Mungkin film Final Destination bisa menjelaskannya gitu ya. Bukan berarti manusia dapat berlari dari kematian yang artinya adalah manusia itu terlepas dari belenggu kematian, terlepas dari tarikan malaikat maut. Tidak. Berlari dari kematian itu hanya menunda kematian manusia. Manusia ditangguhkan kematian atas dirinya. Diapakan? Agar manusia itu dapat beramal, manusia dapat bertaubat. Hari ini hari Jumat, kita sebutlah surah Jumat, ya kan? Ayat ke-8. Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Qul innal maut, katakanlah sesungguhnya maut. Qul innal mauta, katakanlah sesungguhnya kematian itu, al-maut itu, yang telah kamu lari darinya, bahwa dia akan menemui kamu. Kapan? Kita nggak tahu. Kematian itu juga suatu rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan jodoh juga rahasia dari Allah. Ada suatu postingan yang menarik. Dikatakan ketika jodoh berbicara dengan maut, maut berkata, wahai jodoh, enaknya engkau, alangkah indahnya engkau. Manusia, kita semua adalah sama. Aku, kamu adalah rahasia dan takdir yang akan pasti adanya. Namun, aku yang lebih pasti daripada kamu.